Melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menko, bahwa di rapat tadi Bapak Presiden mengecek kesiapan kita, baik kesiapan tentang penyelenggaraan, kesiapan infrastruktur maupun kesiapan timnas. Dan alhamdulillah kita insya Allah tetap masih dalam koridor yang siap. Khusus untuk tempat-tempat penyelenggaraan yang ada di 6 kota, yakni di Jakarta, kemudian Bandung, Surabaya, Palembang, Solo, dan Bali, itu sesuai yang dilaporkan oleh Bapak Menteri PUPR yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur dan sarana prasarana, itu sudah juga jalan sesuai dengan jadwal dan tidak ada satu hal yang mengkhawatirkan. Tinggal kita nanti menunggu kapan inspeksi tentang kelayakan lapangan, khususnya lapangan pertandingan, itu yang akan menyatakan layak dan tidaknya itu adalah FIFA. Sebagaimana yang diketahui bahwa selain lapangan pertandingan, venue utama juga ada 4 lapangan untuk latihan. Itu juga dikerjakan secara simultan, termasuk infrastruktur pendukungnya, misalnya akses jalan menuju stadion dan lain sebagainya, itu oleh pemerintah pusat melalui Menteri PUPR dan juga oleh pemerintah daerah. Kami melihat kesungguhan pemerintah daerah luar biasa. Mereka melakukan pekerjaan penyiapan baik infrastruktur maupun penyiapan masyarakatnya untuk hospitality-nya. Kita berharap mudah-mudahan ini juga sebagaimana harapan Pak Presiden dan tadi diperkuat oleh Pak Menko, ajang penyelenggaraan Piala Dunia ini bukan hanya kegiatan olahraga saja, tetapi juga ada kegiatan turisnya atau sport tourism yang kami sedang dorong. Kita berharap supaya para pemain atau official dari berbagai negara juga memanfaatkan kesempatan mereka datang ke Indonesia ini untuk menikmati Indonesia dengan berbagai kelengkapan yang bisa disuguhkan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Hal yang lain adalah tentang kita kerja di kepanitiaan, kita konsultasi terus dengan FIFA, karena sebagaimana kita ketahui bahwa FIFA World Cup Under 20 tahun 2021 ini adalah propertinya FIFA. Kita hanya ketempatan saja menjadi tuan rumah. Jadi segala sesuatunya harus atas approval-nya FIFA. Berbagai kegiatan yang kami laksanakan, khususnya saya sebagai penyelenggara, itu harus berkonsultasi dengan FIFA. Dengan demikian, maka diharapkan tidak ada masalah di kemudian hari. Termasuk pembagian kegiatan, apa yang ditangani oleh kami, oleh INAFOP, dan apa yang ditangani oleh FIFA itu juga terperinci, juga termasuk jaminan. Jaminan, selain jaminan dari Bapak Presiden secara keseluruhan, juga beberapa menteri, kabinet, dan kepala kepolisian negara RI juga telah memberikan jaminan. Dan itu government guarantee itu kita sudah tanda tangani sebagai persyaratan kita waktu maju sebagai calon penyelenggara Piala Dunia, dan alhamdulillah kita menang. Jadi saya sudah sampaikan dan saya sudah mengingatkan kembali kepada para menteri terkait bahwa kita pernah menandatangani jaminan-jaminan itu. Dan itu oleh FIFA menjadi pegangannya, sehingga berbagai hal harus kita siapkan. Selanjutnya untuk tempat penyelenggaraannya, sekretariat kita ada di GBK Arena. Jadi lokasinya itu ada di samping Hotel Mulia. Itu sudah bisa kita tempati, dan segala sesuatunya juga kita menyiapkan tempat untuk
teman-teman media. Ada media centernya dan berbagai fasilitas kelengkapan, termasuk bandwidth yang besar untuk internetnya. Itu juga menjadi hal yang kita juga koordinasikan dan itu menjadi tugas dari kementerian terkait. Apakah ada penonton atau tidak? Kita akan lihat situasi pada bulan Mei dan Juni nanti kalau tidak ada pengunduran. Jadi seperti apa? Apakah vaksin sudah merata dan lain sebagainya? Kita akan lihat seperti itu. Dan untuk protokol kesehatan tentu kita akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh yang diberi kewenangan. Ini Satgas penanganan COVID dan lain sebagainya oleh pemerintah. Di samping itu tentu FIFA juga ada supervisinya dan akan memberikan arahan-arahan terhadap penerapan protokol itu. Jadi kita akan lihat, kita akan komunikasikan dan tentu kita berharap bahwa keselamatan dan kesehatan masyarakat yang menjadi utama buat kita. Nah, kita berharap Mei dan Juni itu sudah bisa ditonton dengan kapasitas setengah atau terbatas lah dari kapasitas stadion. Nah itu nanti kita lihat. Yang jelas yang akan menentukan adalah otoritas yang diberi kewenangan untuk menentukan protokol COVID kesehatan dan FIFA itu sendiri. Kemudian tentang kedatangannya, kita memang tidak bisa memastikan waktunya. Kita berkomunikasi terus dengan FIFA, kita melaporkan semua persiapan, baik itu infrastruktur venue dan lain sebagainya. Tentu komunikasi tetap bersama-sama dengan PSSI. Jadi waktu pastinya juga kita belum mendapatkan itu. Kemudian tentang pembukaan opening seremoninya untuk Piala Dunia FIFA U20 tentu ini berbeda dengan ketika kita menjadi penyelenggara Asian Games kemarin. Walaupun itu multi event, tetapi dia dimeriahkan oleh pembukaan. Nah, dari FIFA sendiri, pembukaan itu dimaknai dengan pertandingan hari pertama. Maka untuk memulai, kita cuma diberikan alokasi waktu yang terbatas, ya. Paling itu adalah speech-nya dari pemerintah dan FIFA saja, dan itu ya sekitar 5 paling banyak sampai 8 menit. Karena memang kebiasaan untuk yang U20 ini ya pertandingan itulah pembukaan pertandingan pertamanya dan akhirnya Bapak Presiden memutuskan untuk kalau begitu kita ikuti saja apa yang diarahkan oleh FIFA. Tadinya kita berharap saya menyampaikan kalau pertandingannya mulai jam 7, kita bisa jam 4 sore gitu. Tetapi dikhawatirkan rumput, walaupun kita akan pakai alas dan lain sebagainya, sebagaimana waktu Asian Games, tetap belum diizinkan. Jadi kita ikut saja, sehingga pemerintah menyampaikan tadi dalam rapat arahan Bapak Presiden, ya sudah, kalau memang hanya seperti itu, berarti isinya hanya membuka secara speech saja, tidak ada atraksi apapun. Saya kira itu yang terkait dengan kami, Pak Menko. Terima kasih.